car tu kita boleh beli Fun touring. fact, selama naik Grab di Malaysia itu selalu ketemu yang ramah-ramah dan yang baik-baik guys. Gak seperti yang dikatakan orang-orang. Dari apart tempat kami nginep ke Twin Tower itu ternyata... Rasanya tuh masih persis sama kayak waktu dulu gue tinggal di sini 18 tahun lalu. Ini ayamnya. Sekarang aku jadi ngerti sih kenapa hijab-hijab cewek-cewek Malaysia tuh pada cakep-cakep banget dan kelihatannya tuh rapih gitu. Ini sekarang aku lagi pakai hijab yang kemarin aku beli waktu aku jalan-jalan ke Malaysia, dan lihat ya, ini bahannya itu di muka kayak ceruti, bahkan lebih enak. Ini apa ya nama bahannya? Tapi dia tuh kayak jatuh. Tak seperti dikira, wanita daripada Indonesia ketika melancong ke Malaysia berbeda jauh antara media sosial dengan dunia kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Lagi-lagi pelancong daripada Indonesia kaget. Kaget atau terkejut sesampainya di Malaysia. Kenapa sih orang Indonesia kalau datang ke Malaysia kaget terkejut? Ya memang antara Indonesia dengan Malaysia itu berbeda jauh. Bukan hanya bab soal tentang makanannya. Kalau untuk makanannya sih sebenarnya hampir sama. Cuma di Malaysia makanannya itu beragam. Kemudian bab soal suasana. Suasana di Malaysia dengan di Indonesia juga agak berbeda. Meskipun Malaysia dan Indonesia jaraknya begitu sangat dekat, tapi memiliki beberapa perbedaan. Dan mungkin buat teman-teman yang sering melihat media sosial seolah-olah orang Malaysia itu jahat, ya kan, seolah-olah orang Malaysia itu suka bully orang Indonesia. Tapi pada faktanya sahabatku semua, kenyataan-kenyataan tersebut akhirnya terbongkar oleh pelancong daripada Indonesia, yang dimana sesampainya di Malaysia herannya kok bisa Malaysia ternyata berbeda jauh dengan dunia kenyataannya. Sebab itu kenapa Malaysia selalu ramai mendapat kunjungan berbagai pelancong dari penjuru dunia. Selain makanannya yang serba ada, seperti nasi lemak, yang dimana ada pelancong daripada Indonesia ketika ke Malaysia, dia itu makan nasi lemak. Tapi kemudian sih? Kemudian dia pulang ke Indonesia, berpuluh-puluh tahun tidak ke Malaysia lagi, hingga akhirnya sampailah ke Malaysia lagi. Teringat apa? Nasi lemak. Memang makanan Malaysia ini bukan hanya sekedar hidangan makanan tradisional saja, tapi ketika ada pelancong yang datang ke Malaysia bisa mengenang masa-masa dulu hingga pada akhirnya datang kembali ke Malaysia untuk makan nasi lemak. Selain itu sahabatku semua, untuk yang para mbak-mbak atau para cewek-cewek, tudung Malaysia juga menjadi salah satu perburuan para pelancong dari Indonesia untuk berbelanja, karena dinilai tudung Malaysia ini lebih cantik dan lebih elegan. Lalu bagaimana kesan-kesan yang dirasakan oleh pelancong dari Indonesia ketika berada di Malaysia? Langsung kita reaksi dan kita simak videonya. Video ini sebagai bentuk informasi. Mana tahu sahabat-sahabat daripada Indonesia ingin melancong ke Malaysia. Shock culture pertama banget datang ke Malaysia. Gue mau cerita sedikit. Shock culture-nya adalah mungkin gue pertama kali datang Malaysia, yang kalian yang udah khatam banget sama Malaysia, orang Indonesia, gue bodo amat. Yang penting yang gue bahas adalah gue shock banget setiap perhentian, pertama kali banget datang ke airport itu gue ketemu pekerja-pekerja India. Gue liat ini pekerja India rata-rata. Pokoknya satu toko tuh ada India, ngerti gak lo? Even 7-Eleven orang India. Gue bilang, oh my god. Maksudnya mereka itu udah kayak menerima gitu loh. Bukan menerima, emang gak salah juga. Maksudnya, apa sih maksud gue itu, mereka itu berbaur gitu loh. Rata-rata orang India. Terus jadi gue makan di bawah juga orang India. Terus gue jalan juga orang India. Ya even gue di Bukit Bintang pun rata-rata orang India. Gak tau gue. Itu aja sih, shock culture aja. Tapi maksudnya bagus ya, orang Malaysia berarti menyatu padankan setiap ras gitu, setiap negara. Ke Malaysia. Halo guys, welcome to vlog pertama aku. Pagi-pagi banget Vlog kami udah pertama. nyampe bandara. Bayangin, kerja selalu telat, pas berangkat tepat waktu banget. Siapakah itu? Sampai di dalam kami lagi deg-degan karena timbangan kami takut lebih 8 kilo. Oh my god, dan ternyata
tidak ditimbang guys. Ini habis lewat dari imigrasi, deg-degan banget ya guys, jadi bawaannya pengen ke toilet mulu. Akhirnya kami udah mau masuk pesawat, yeay, liburan kali Tenang, ini. Mbak, tenang. Kita dada di kamera dulu. Kling. Kalau Sudah tujuannya di dalam Melancong, tenang. pesawat dan tiba-tiba sudah nyampe. Happy Dan enjoy yang ke Malaysia, harus Mbaknya. dilihat, imigrasi Malaysia itu rame banget guys. Aku kelaparan sama teman-teman aku, akhirnya kami Rame beli makan di banget. Sevel. Andalan kami banget kalau lagi di luar negeri. Anjay, pasti makanannya Sevel, dan Sevel. Terus ini makanannya dipanasin dulu. Ya oke lah makanannya, walaupun sedikit ada rasa jengkol ya menurut aku. Bis itu kami pergi naik Grab lah ke hotel. Kami dapat jumpa makcik-makcik baik dan ramah nih. Tiba-tiba banget bahasa Malaysia. Kita lanjut check-in hotel buat bersih-bersih sama istirahat sebentar. Ini hotelnya bagus banget, murah, nyaman, bersih pokoknya. Ini jiwa kampung aku meronta-ronta banget gitu. Bersih, Ini nyaman. kamarnya ada di lantai 2. Ada kamar mandi di atas, di bawah. Kamarnya cuma satu ya guys, karena kami pesennya ya cuman buat kami bertiga aja. Ini kami pesannya di 5 hari 4 malam. Itu di harga 3.500.000 sekian. Ya worth it lah ya untuk harga segitu di Malaysia. Worth it, Berasa murah kayak kapok banget ya guys. Fasilitasnya kita dapat mesin cuci, kulkas, microwave. Terus juga ada balkon di atas sama di bawah. Serba lengkap. Siangnya kami nggak kemana-mana, cuma istirahat di apartemen. Ini malamnya kami baru siap-siap mau ke Twin Tower. Oh iya, kebanyakan kami di Malaysia itu naiknya Grab ya, soalnya harganya nggak jauh beda gitu loh dari Indonesia. Pada atas. So daripada kabel car tu kita boleh beli. Itu kan harganya nggak jauh Fun beda fact, dari selama Indonesia. naik Grab di Malaysia itu selalu ketemu yang ramah-ramah dan yang baik-baik guys. Gak seperti yang dikatakan orang-orang. Dari apart tempat kami nginep ke Twin Tower itu ternyata gak jauh, cuma 10 menitan aja. Dan yay, akhirnya kami sampai di Twin Tower Malaysia KLCC. Bener gak? Pantang pulang sebelum ketemu foto-foto yang bagus. Ini kita lagi nyari spot foto yang agak jauh dari Twin Tower, itu harus ngelewatin lampu merah dulu. Kita jalan kaki cukup jauh ya, itu lari-larian karena lampu merahnya sudah mau hijau. Itu yang di belakang berdua sudah Tenang, Mbak, seperti tenang. vlogger profesional banget ya. Ngevlognya nomor 1, diuploadnya kapan-kapan. Itulah teman-teman saya dan saya. Dan tibalah akhirnya di spot foto yang aku kira bakal kelihatan banget Twin Towernya, dan ternyata cuma setengah. Oke, terima kasih. Sekian Malaysia Day One ini, gak banyak sih, cuman explore KLCC dan bertemu dengan bule ganteng yang bikin Yesi kesemsem. Oh my god. Happy enjoy, Mbaknya. Selamat Explore di destinasi Malaysia. gratis yang ada di Kuala Lumpur. Pagi-pagi kita mau cari sarapan di dekat hotel. Explore. Sebenarnya kita tuh mau ke Destinasi wisata Cimeng, gratis tapi karena Cimeng tuh Malaysia. belum buka, akhirnya mampir ke sini lagi, nasi kandar Ar-Rozi. Aku pesen ayam goreng, opor satu, Nasi daging kandar. sama telur. Terus Selalu jadi minumnya pilihan teh para tarik pelancong aja. Indonesia. Pokoknya kita harus mencoba semua teh tarik yang ada di Oh, Malaysia. minumnya teh tarik. Super. Nyami. Sumpah, Coba, ini Mbak, teh tarik dari mereka Malaysia. enak banget. Ayam gorengnya aku suka sih, karena dia tuh rasanya berempah banget. Terus Enak okerannya banget. itu juga rasanya crunchy dan berlendir gimana gitu, tapi enak. Selesai makan, kita lanjut naik MRT mau ke tujuan utama, yaitu KLCC Park yang versi di siang hari, karena kemarin kan aku udah mampir versi malam hari ya. BTW selama aku naik MRT itu pakai kartu Touch and Go, KLCC bisa Park. beli di Family Mart. Sumpah aku benar-benar nggak ngerti naik KRL atau MRT. Untung dia ngerti. Rutenya tuh bener-bener ruwet banget. Untung aja suami aku tuh ngerti, alhamdulillah. Siang ini kita udah ada di Sebenarnya nggak ruwet, Mbak. Park. Tuh. Ini Twin Towernya. Terus di sini aku Taman juga sempat isi gratis, air nggak minum perlu karena bayar. lumayan banyak Nggak orang-orang ada jogging pungli. sekitar sini. Dan ya, ini tuh udah nyampe. Terus aku tuh mau cari spot yang di bawah pohon, terus view-nya tuh Twin Towers ini, guys. Wah, bener-bener bagus banget sih, keren banget. Gak lupa buat tag konten sama foto-foto, lumayan lama sih Keren tadi. banget, Nah kata lanjut, mbaknya. kita tuh mau ke mall karena suami aku tuh mau cari sendal, udah gak kuat banget jalan pakai sepatu.
Salomon, bikin kaki sakit. Dan aku juga mau cari celana jeans bling bling. Sebenarnya di Indonesia tuh juga ada mix fashion, cuman kemarin aku udah nyari di Surabaya, celananya tuh nggak ada yang untuk size aku, jadi aku cari di sini and finally dapat. By the way, buat konten celananya ini udah aku try on juga, kalian bisa Cari scroll celana TikTok aku bling-bling. aja ya. Oke, next, selesai belanja, kita naik MRT lagi buat ke Dataran Merdeka. Wah, ini tuh bagus banget karena kemarin tuh sempat direnov Ke ya. Dataran Jujur aku Merdeka. sedikit nyesal karena tidak membawa baju ganti. Alhamdulillahnya banget. kita tuh udah puas banget foto-foto dan berakhir dengan hujan deres banget. Akhirnya mampir dan nyiup di Subway. Terus aku juga nyobain cookiesnya yang harganya tuh ternyata affordable. Dan ini tuh aku pesen yang varian tuna mayo, not bad lah. Setelah hujan reda, kita nggak mau buang-buang waktu, akhirnya mampir ke Hanifa buat beli oleh-oleh ya guys. Dan totalnya segini. Terus kita tuh nemu toko hijab di pinggir jalan. Ini lucu-lucu banget loh guys. Bener-bener jilbab Malaysia tuh nggak pernah ada yang Tuh kan, gagal. tuh. Buat hijabers, kalian wajib banget ke MUAS. Bener deh kata orang-orang, kalau MUAS tuh surganya hijab. Dan Jilbab kalian bisa Malaysia lihat nggak itu pernah dari gagal. berbagai macam hijab ada pasmina, scarf, terus jilbab motif, semua tuh ada sih di sini. Ini yang aku cari guys, tuh dia kayak ada bling-blingnya, terus di bagian pojoknya Semua tuh ada. ada jahitannya. Dan ini bahannya pasmina tapi cerutik, kayak ada pita-pitanya. Gemes. Oke, segitu dulu aja jalan-jalan aku hari ini. Lanjut part 3. Makan durian duri hitam view Twin Tower. Enak nggak? Enak nggak? Marty Chop, sumpah penasaran. Sebenarnya tadi kita Bukan, tuh bingung duriannya saja antara black shark atau Bikin musangking. nagih para Dia pelancong. dagingnya warnanya kuning. Kapan lagi makan durian view Twin Tower? Super nyami. Happy enjoy banyak ketika berada di Malaysia. Kita berdua tuh pencinta durian dan tadi kita Sampai beli di rating 1 kilo lebih 10.000 dikit. Ini per menurut aku 10. isinya banyak. Tuh. Wow. Dan di sini tuh tempatnya asik banget sih. Tempatnya asik banget. Apalagi kalau beli durian langsung di Malaysia lebih murah, Mbak. Mau musangking, mau duri hitam. Dan sangat nyaman, nggak ada pengamen. Kalau di tempat kita kadang-kadang baru makan saja Trip sudah dadakan datang 2 hari pengamen. 3 malam ke Kuala Lumpur dengan itinerary super santai, bisa kemana aja ya? Halo, kenalin aku Trip Kalda. Aku dadakan. bilang ini trip dadakan karena memang gak direncanain sebelumnya. Tapi jujur trip ini berkesan banget. By the way, aku baru aja nikah di rumah, tepatnya tuh di Riau. Nah, buat balik ke Jogja, karena tiketnya itu lebih mahal untuk Pekanbaru Jogja, aku dan suamiku memutuskan untuk kita transit dulu ke KL. Hitung-hitung bisa sekalian dibilang honeymoon juga gak sih? Kita dapat harga tiket Pekanbaru KL itu cuma di 400 ribuan aja. Oke, setelah sampai di bandara di Terminal 2 KLIA, kita tuh pakai KLIA Transit buat ke Bukit Bintang. Menurutku lebih worth it dan kita tuh nggak dikejar waktu, jadi bisa lebih santai nikmatin perjalanannya aja. Sampai di Bukit Bintang, kita langsung mau makan siang di Oriental Coffee di Mall Pavilion. Waiting list, tapi jujur worth it. Egg tartnya juara, enak banget. Aku pesan laksa, ini juga enak. Kayak aku pengen balik lagi ke sini sih. Setelah makan siang, kita lanjut check-in di apartemen namanya itu Shalon Suite, sekitar 10 menitan lah jalan kaki dari Bukit Bintang. Lanjut makan malam di Ladbrokes Poppy. Niatnya tuh mau makan with a view, tapi sayangnya hujan. Aku pesannya tuh nasi ayam salted egg, suamiku tuh pesannya nasi lemak. Terus kita keliling-keliling aja, akhirnya makan durian dulu sebelum balik lagi ke hotel. Day itu kita tuh memulai hari untuk keliling ke KLCC Park buat foto-foto sampai siang. Terus masuk ke Mall Surya KLCC, kita beli cagi, nyari kesegaran dulu. Terus lanjut makan siang karena udah lapar banget ke nasi kandar Sadam. Jujur di sini kalap banget karena kita tuh lapar dan kita mau pindah hotel, check-in ke hotel kedua. Ini tuh Momos by Kuala Lumpur, ada view monorail gitu, cakep banget. Sorenya kita lanjut main naik ke Bukit Bintang. Kita cari perintilan lucu di Kipoket, terus cari cemilan sama coklat. Dan aku juga salvok sama store yang jual parfum mini size gitu. Lanjut jajan Moon Chinese Beef, ini enak banget apalagi masih hangat. Terus aku juga ngopi
beli di Kopi Chong Cafe. Ini juga enak yang coconut coffee-nya. Gak berasa keliling Bukit Bintang tuh udah malam, kita lanjut balik ke hotel dan lanjut ke day 3. Ini tuh hari terakhir kita karena kita nginepnya tuh di Hotel Momos tadi. Itu tuh deket banget sama area Chowkit yang lagi viral itu. Tapi agak kurang beruntung karena kita keluarnya pagi dan ternyata kafe-kafe di Chowkit itu tuh bukanya rada siang. But it's okay, akhirnya kita foto-foto di jalan yang ada view KL Tower-nya itu. Tapi akhirnya mulai lapar, akhirnya mampir ke kafe yang udah buka, namanya itu Bricks and Bread. Aku pesannya tuh nasi lemak. Ampun, ini porsinya gede banget. Aku kenyangan sih makan di sini. Nah, pas tuh udah agak siang, kita tuh harus buru-buru ke bandara. Tapi untungnya Cookie Plate, ini cafe yang viral ini udah buka. Jadi aku sempetin mampir. Aku cuma take away banana bread sama hojicha latte. Sempetin foto bentar dan akhirnya udah langsung balik ke bandara. Saranku kalau kalian main ke area Chowkit ini, maybe datangnya tuh siang ke sore karena kafenya tuh pada buka. So far, walaupun trip ini cukup singkat, tapi berkesan banget karena ini trip pertama kita setelah jadi Pasu Trip. Dan ya, akhirnya kita balik ke Jogja. Kalau kalian mau aku bikinin video spill budget atau yang lain-lain bisa komen di bawah ya. Segitu dulu perjalanan kita. Bye-bye. Ternyata Malaysia tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Itulah yang dirasakan oleh kakak daripada Indonesia ketika melancong ke Malaysia atau wanita daripada Indonesia yang sedang liburan ke Malaysia. Orangnya ramah-ramah dan beliau selama dalam perjalanan ke Malaysia, berwisata di Malaysia, selalu berjumpa dengan orang-orang yang baik. Itulah kesan-kesan yang dirasakan oleh pelancong daripada Indonesia. Kemudian pemuda daripada Indonesia juga cukup dibuat terkejut dengan Malaysia, yang dimana Malaysia ini merupakan negara berbilang bangsa, sahabatku semua. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat yang datang daripada Indonesia, ketika di Malaysia ada bangsa Cina, ada bangsa India, ada bangsa Melayu. Memang negara tetangga kita ini berbilang bangsa. Namun di Malaysia begitu sangat rukun dan damai. Itu membuat pemuda daripada Indonesia kagum. Selain itu sahabatku semua, makanan Malaysia juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Hingga sampai dibuat heran dengan tempat wisata di Malaysia gratis, tak perlu bayar jika masuk ke taman. Di samping itu, selain itu, tempatnya juga bersih, nyaman. Itu yang membuat orang Indonesia sangat terkesan ketika berada di Malaysia. Makanannya enak-enak. Bahkan ada sepasang pengantin baru yang dimana mau balik kampung ke Indonesia saja harus lalu Malaysia. Karena kalau lalu Malaysia itu lebih murah. Hitung-hitung sekalian jalan-jalan ke luar negara. Bahkan nasi lemak juga menjadi salah satu memori kenangan tersendiri bagi pemuda Indonesia. Sampai jilbab Malaysia begitu dikagumi para wanita Indonesia. Langsung kita simak videonya. Nasi lemak bum bum. Ini adalah nasi lemak yang lokal, agak jauh tapi nggak apa-apa karena ini emang sangat gak ada turis gitu. Dan ini menurut gua enak. Karena dulu 18 tahun lalu waktu gue tinggal di sini, 10 tahun gue bohong, 8 tahun nggak ada, suka makan di sini gitu. Jadi dulu ini di pojokan gini kecil, nah sekarang dia ramai sampai belakang, udah kaya dia. Yuk kita makan. Nah ini dia nasi lemak bumbung, jadi local only yang tahu. Ini gue udah pesen nasi lemaknya pakai telur sama 2 ayam kayak gini. Dan ini tipe nasi lemak yang nasinya tuh ambiar. Kita coba langsung. Rasanya tuh masih persis sama kayak waktu dulu gue tinggal di sini 18 tahun lalu. Ini ayamnya 18 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang masih ingat lagi Mas ya. Dan bumbunya nggak cuma dalam. Ke Malaysia lagi. Kan nasi lemak tuh ada tipe yang manis. Nah ini tuh yang lebih ke nggak terlalu manis. Nasinya juga gurih, enak, tapi nggak sampai seuduk ya. Dan buat kita lidah Indo yang biasa makan nasi uduk, ini pasti cocok. Walaupun jauh, tapi worth it. Karena lo bisa merasakan nasi lemak yang menurut gua enak, sedap, nggak terlalu pedas, nggak terlalu manis, di nasi lemak bumbung. Nyampe Malaysia langsung makan nasi. Sekarang aku jadi ngerti sih kenapa hijab-hijab cewek-cewek Malaysia tuh pada cakep-cakep banget dan kelihatannya tuh rapih gitu. Ini sekarang aku lagi pakai hijab yang kemarin aku beli waktu aku jalan-jalan ke Malaysia, dan lihat ya, ini bahannya itu di muka kayak ceruti, bahkan lebih enak. Ini apa ya nama bahannya? Tapi dia tuh kayak jatuh banget, ngelunyur, gaya ngeplek di dahi tapi flowy banget. Makanya nih lihat dia numpuknya bagus banget di leher. Ini tuh kemarin aku beli hijabnya di Muas, nama tokonya di Malaysia, dan harganya tuh cuma sekitar 7
70 ribuan aja. Oh, Fix murah sih, banget. rasanya pengen banget balik lagi ke sana buat borong warna-warna lain. Nyesel aku cuma beli satu yang warna Sampai kuning ini teringin doang. balik Tolong lagi. kasih tahu ini nama bahannya apa. Terus siapa yang buka Just Tip Malaysia buat beli kerudungnya kayak gini yang warna-warnanya lengkap, please banget komen. Review pasmina Malaysia yang kemarin aku beli waktu trip ke Malaysia. Ini hijab yang pertama, aku suka banget sama warna putihnya. Dia asalnya tuh agak kayak broken white gitu ya guys. Ini kemarin aku belinya di Isetan, nama brandnya itu Nailova kalau nggak salah. Aku tulis di sini. Harganya sekitar 400 ribuan, tapi emang bagus banget sih. Kalau kayak gini sih aku beneran ngerti sih kenapa cewek-cewek Malaysia tuh hijabnya bisa cakep banget bahannya coy. Next, hijab kedua, ini juga masih dari Nailova. Pinggirannya ada printing dan juga ada bordirnya, cakep nih. Terus yang aku notice dari beberapa pasmina yang aku beli, emang pasmina Malaysia tuh ukurannya tuh panjang gitu loh. Terus selanjutnya aku juga beli hijab yang katanya ini lagi viral banget di Malaysia. Sangat lucu banget karena di bagian pinggiran itu dia ada payat-payatnya gitu. Nah yang ini aku belinya di toko bahan namanya Bulatis. Nah yang ini dari Nailova lagi. Menurut aku ini beda sih bahannya sama yang Muas. Biasanya aku tuh buat ngecek hijabnya enak atau enggak selalu aku styling basic dulu. Kalau dia nggak licin, nggak lari-larian dan dia bentuk flownya bagus, artinya dia cakep. Pasmina lagi yang kalian aku juga belinya di Muas. Lihat ini kalau di style ala hijab Malaysia yang tumpuk-tumpukannya banyak kayak gini nggak bakal jebebel sama sekali. Yang ada dia malah flowy. Nah yang ini bahannya masih sama kayak yang sebelumnya, cuman dia warnanya lebih ke kayak putih broken white gitu. Kalau ada yang bilang ini bahannya curuti, enggak guys. Karena ini super lencu dan lencir banget. Nah kali ini aku masuk ke sesi segi empatan. Ini nggak segi empat biasa tapi pinggirannya, oh lihat ya. Nah yang ini jujur aku nggak tahu bahannya apa tapi lihat bagus banget, tegak di dahi. Kayaknya Paris Jepang deh. Terus aku kira si pinggirannya ini bakal kelihatan alay. Ternyata nggak sama sekali, malah cantik banget loh. Beneran nggak ada yang gagal sih. Ini juga bagus banget tegaknya. Lagi-lagi nggak tahu ya ini bahannya apa. Paris sih kayaknya. Jangan lupa kasih rating. Kalau favorit aku sih yang ini sama yang dua polos tadi yang aku beli di Muas harga 70 ribuan doang. Tolong dong kasih tahu siapa Just Tip Malaysia yang mau jualin hijab-hijab kayak gini, aku mau nitip. Wanita Indonesia sampai dibuat menyesal ketika datang ke Malaysia hanya beli hijab dari Malaysia sedikit sampai-sampai teringin nak balik lagi. Ya, hijab Malaysia sekarang itu menjadi tren di Indonesia dan selalu menjadi perbincangan hangat di media sosial khususnya bagi para kaum wanita karena hijab Malaysia dinilai sangat begitu cocok untuk dipakai, terus bahan-bahannya itu juga sangat adem ya untuk sekelas tudung Malaysia sehingga para pelancong khusus ibu-ibu atau mbak-mbak jika datang ke Malaysia pasti langsung borong hijab Malaysia. Dan nasi lemak juga menjadi salah satu memori kenangan yang terindah bagi masnya yang datang daripada Indonesia 18 tahun yang lalu pernah makan nasi lemak di suatu warung tersebut dan akhirnya kembali lagi rasanya tidak berubah. Nah untuk sahabat-sahabatku jika teringin makan nasi lemak, cocoknya itu memang kalau ingin yang benar-benar rasa original harus datang ke kampungnya. Kalau misal kata di restorannya itu juga sedap sih sedap, cuman lebih ke original datang ke kampung-kampungnya. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi untuk sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Mersing reaksi tentang seputar informasi di Malaysia dan juga Indonesia, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.